المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ولسانا طيبا وربا فيه وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله وحفظهم الله في صحة وعافية ila qawlihi halaman 22, itu di atas halaman 22. Beliau yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik di antara orang-orang terdahulu dan kemudian. Beliau adalah imam para rasul, pemimpin seluruh anak Adam, orang pertama yang kuburnya terbelah pada hari kiamat, pemberi syafaat pertama yang diizinkan untuk memberi syafaat, orang pertama yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus wajib dalam hati kita selaku hamba Allah dan umat Nabi kita Muhammad SAW meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling baik, paling dicintai Allah, baik orang dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai akhir zaman. Bahkan beliau adalah imam para rasul. Di mana buktinya imam para rasul? Ketika beliau Isra, nah sampai di Masjid Al-Aqsa, maka yang diperintahkan jadi imam siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tapi disuruh malaikat Jibril. Yang menjadi ya Rasulullah, pian taqaddam, maju pian jadi imam. Nah, maka di belakang Rasulullah SAW itu suruh para nabi dan rasul. Dan kita tahu ya, para nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000. Adapun rasul ya jumlahnya 313. Tapi yang wajib diketahui daripada nabi dan rasul itu hanya 25 nabi. Nah, itu yang di belakang Rasulullah SAW. Makanya sidin bergelar imamul anbiya wal mursalin. Imamnya daripada seluruh para nabi dan rasul ketika beliau Isra itu. Dan juga beliau pemimpin seluruh anak Nabi Adam. Makanya jarasa anak waladu ya wala ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Akulah kata Rasulullah SAW pimpinan daripada seluruh manusia yang ada di bumi ini, dan itu bukan suatu kebanggaan pada, memang kenyataan. Nah, yang wali bepadah ini adalah memang ya beliau Rasulullah, kita tahu beliau tidak keluar daripada lisan beliau yang mulia kecuali itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadakawa kita bepadah aku yang paharatnya, nah kita lain nabi. Kalau Rasulullah sidin wahyu daripada Allah taala. Johirnya Rasulullah, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang berpandir. Nah, johirnya memang Rasulullah ya mengaku jadi pimpinan seluruh manusia yang ada di alam semesta. Tapi hakikatnya, kalau pandangan hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Masya Allah. Maka yang untung ini siapa? Kita selaku umatnya. Ya, udah kada sejaman,
ya kada di akhir zaman ulang hidup ya. Tapi Masya Allah, Allah takdirkan kita, anak cucu kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini harus bangga dalam hati kita. Jangan kita bangga dihormati manusia, dapat dunia, dapat jabatan, tapi kada bangga bisi pangkat yang luar biasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita syukuri. Makanya ulama kita memerintahkan kepada kita, kita wajib mensyukuri pagi dan sore, bangun guring atau sore itu apa harus ada diusahakan di hati kita itu. Kita bangun guring, alhamdulillah ya Allah, biar masih menjadikan ulun orang yang beriman, menjadi muslim, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu harus ada di hati kita. Karena kalau kita tidak menimbulkan dalam hati kita pagi dan sore, khawatir kita menganggap nikmat selain nikmat itu yang paling besar, karena ada nikmat-nikmat yang selain itu yang lebih besar daripada itu. Padahal ada lagi nikmat yang paling hebat daripada menjadi hamba Allah dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya pian kalau orang nih di akhir zaman jauh daripada menuntut ilmu agama, dikiranya duit itu menjadi penyelamatnya. Dianggap pangkat segala-galanya, penghormatan segala-galanya. Wah, yang kada bisi. Tapi ketika orang bisi ilmu agama, makanya menganggap semua yang ada di dunia ini pangkat yang terbesar hanya dua, menjadi hamba Allah dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini jangan sampai copot, mencopot pian, ya Allah. Ya, ini luar biasa kita. Ya harusnya kita tangisi. Ya setiap hari harus tangis, bukan tangis sedih kada, tangis gembira. Gembira kita sebenarnya. Ya, kau sembahyang, kau puasa, ya, semua itu kenapa? Karena adalah ya merupakan rahmat Allah, merupakan daripada anugerah Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang mengajarkan kebaikan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Nah, harus kita syukuri. Ya, dan syukur tadi tidak bisa timbul kalau kita munculkan dalam hati kita. Nah, harus diingat. Ya, kalau kada diingat akan hilang ingatan dari, maka akan timbul ingatan yang nikmat yang kecil. Ketika kita kada melatih mengingat nikmat-nikmat yang besar di ulama, maka nikmat-nikmat yang kecil akan kita anggap itu nikmat yang besar. Nah, bila kada berduit, stres, pusing kepala, nah menangis itu. Bila kada dihormati orang, sedih, duka cita. Ya, merajuk misalkan. Padahal ada apa-apa Ini nah menjadi umat Rasulullah, menjadi hamba Allah, ini yang luar biasa. Ya. Dan kita tahu kita hidup di dunia ini adalah yang kekal. Semuanya akan pergi ke negeri akhirat. Dan kita tahu kenikmatan yang paling hebat ketika orang masuk surga, memandang zat Allah yang menciptakan alam semesta dan bisa bersama kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuan kita hidup di dunia, untuk meraih dua derajat ini. Penentuannya di dunia. Makanya dunia dan segala perhiasannya ini adalah merupakan cobaan. Nah, apakah kita tertahan di dunia ini? Apakah kita bisa melawan ya daripada arus ya dahsyatnya ombak dunia ini yang bisa menutupi hati kita, ya akhirnya kita anggap dunia dan hiasannya ini yang hebat. Nah, makanya penting di akhir zaman kita kumpul, artinya dengan orang-orang yang berilmu agama, tapi mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah. Nah, bukan kita kumpul dengan orang timbul ketujuh syahwat, timbul ketujuh anak perjalanan, timbul anak beramian. Nah, carilah kita kumpul di mana aja majelis. Kalau kita kumpul, kita bisa merasakan, ya Allah, tambah ingat nabian nikmat pian.
ya, tambah nikmat, ingat kepada anugerah dia, tambah ingat kepada kekasihan Nabi Muhammad SAW, tambah kita rajin untuk beribadah, tambah hati kita bersih, tambah kita hatinya kada tapi mementingkan daripada penting juga dunia, cuma dunia yang tidak melupakan kita kepada akhirat. Nah, itu kita bisa kontrol. Makanya jara sama nisdada ilman walam yasdad hudan lam nasdad minal ila bu'da. Semakin bertambah ilmu seseorang tapi kadang bertambah petunjuknya, petunjuk itu ya perubahan dalam jiwanya, ma'rifat kepada Allah, kepada Rasulullah, malah tambah cinta dunia, malah hatinya harusnya semakin berilmu semakinnya ada perubahan, artinya penyarikan diubah, dilawan terusnya melatih biar kada penyarikan. Yang tadinya hati ini banyak untingan dunia, berusaha untuk mengikis, membersihkan kotoran yang cinta dunia tadi tujuan. Ya, terus berusaha ada perubahan di Rasulullah. Maka siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak perlu bertambah petunjuk Allah, perubahan dalam dirinya, ya ada takutan kepada Allah. Tapi kalau masalah nu manusia takutan, nu Allah ada takutan. Nah, berarti iya, masalah dunia kurang sedih, takut kayak apa kena makan, kayak apa anak cucuku anak sekolah. Tapi kalau masalah amal ibadah, masalah keimanan hilang, anak cucunya kada dipikirkan. Nah, itu siapa yang bertambah ilmu terus, ya, tapi kadada ingin meminta kepada Allah, ingin berubah. Nah, kalau kita kada meminta, Allah kada merubah. Ya, Allah sudah menjadikan sarananya. Ini sarananya ya Allah, ilmu yang mengajar. Tinggal hati engkau, hati kita siap. Ya Allah, hati ulun nih kotor. Ya, hati ulun ligat, hati ulun nih minta pian bimbing, ya, pian tunjuki terus ya Allah, tuntun ulun ini sekeluarga, terutama kalau pian kada membimbing ulun akan hancur dan keluarga ulun ya Allah. Nah, ketika inya benar-benar meminta kepada Allah, maka Allah juga ulama akan membimbinginya, akan merubah keadaannya. Tapi kalau inya kada hendak meminta, maka perubahan tidak akan datang. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga kaum tadi meminta kepada Allah ingin dirubah. Ini kuncinya kenapa aku jangan berubah-ubah. Memang kita kada hendak minta rubah. Iya, merasa kita yang kau berubah. Nah, ini ngalih nih. Aku udah menuntut ilmu bisa aja karena berubah. Kada kawa merasa diri kita. Ya, lain kita menuntut ilmu, Allah yang memberikan pertolongan. Dan Allah juga yang merubah kita menjadi hamba yang baik. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dan ubah Allah berikan ya hati kita ini dengan senantiasa meminta petunjuk daripada Allah dan minta Allah menolong kita merubah keadaan kita, terutama keluarga kita kepada keadaan yang lebih baik, dan secara umumnya juga keadaan kaum muslimin seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan orang pertama yang kuburannya terbelah pada hari kiamat, dan kita tahu rancak mendengar ya cerita-cerita ketika Rasul dibangkitkan pertama kali di dalam kuburnya, kira-kira yang ditakuni Rasulullah siapa? Kita ini nanti ya, ma balu ummati, ya, ummati artinya selamatkan umatku, karena Rasulullah tahu padang mahsyar itu huru haranya sangat luar biasa, kecuali orang-orang yang terpilih dicintai Allah Ta'ala. Dan Rasulullah paling tahu keadaan umatnya itu, ada yang berdosa ini, dosa itu, dosa ini, sidin dia senantiasa prihatin, bukan hanya di dunia ketika hidup, bukan hanya ketika di alam barzah, bahkan di alam akhirat pun Rasulullah SAW senantiasa tidak lepas pikiran beliau mengingat kita. Nah, itu jadi luar biasa nih kita nih, wah luar biasa jadi umat yang diingat, cuma kita kada ingat Sidin. Nah itu Bang, nah Sidin ingat kita terus.
Iya, bila kita berkumpul nih nah malam ini, yakin 100%, 1.000.000% Rasulullah lagi gembira melihat kita berkumpul di sini. Di mana dalilnya? Ya Rasulullah SAW, amal kalian diperlihatkan kepadaku hari Kamis atau hari Senin. Bila aku melihat amal kalian kebaikan, aku senang, bersyukur kepada Allah. Ini dalil harusnya rohaniah ini kita jadikan. Makanya juga Rasulullah bahari amal itu kalau sebanyak sebanyak. Iya. Artinya di otak kita pasang ya apa artinya amaliyah dalam hati kita ini, bagaimana kita bisa mengembirakan hati Nabi Muhammad itu jadi otak kita. Artinya kalau mengembirakan hati Rasulullah menggawi yang baik, insya Allah baik ya terjaga. Ini aku menggawa pandir kayak ini Rasulullah senang gak kada kah? Kalau aku berkumpul kayak ini Rasulullah senang kada? Bila Rasulullah senang gawi, aku berpikir kayak ini Rasulullah senang gak kada kah? Bila aku hati geritikan hati kayak ini, maka Rasulullah senang kada. Nah itu jadi kita pikirkan di sini. Nah insya Allah kalau hati kita kayak itu pikiran kayak itu, maka kita akan terbimbing. Artinya ucapan bagus, hati bagus, dan amal pun baik. Ketika ada yang kada bagus, cepat kembalinya kita. Karena Rasulullah sedih. Kalau Rasulullah sedih, Allah sedih. Nah itu. Jadi harus kita yakini setiap amal kebaikan sekecil apapun yang kita perbuat itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah senang. Tapi Rasulullah, kalau umatku berbuat kemaksiatan dosa, maka aku mintakan ampun kepada Allah. Nah, luar biasa beliau perhatiannya kepada kita. Nah, makanya perhatian Rasulullah SAW ini bisa kita rasakan kalau kita belajar ilmunya. Maka ada ilmu, kada kau merasakan. Rasulullah lagi sayang aku, cinta kada kan? Ya, kalau kita rasakan rasa cinta tadi. Nah, itu rasa diperhatikan Allah, diperhatikan Rasulullah, itu rasa bisa kita rasa kalau kita belajar ilmunya tadi. Di antaranya tadi hadis tadi. Sebenarnya pian di guru-guru kita menjadi ma'rifat itu kepada Allah Rasulullah itu sebuting hadis, 2 hadis cukup sebenarnya. Cuma dilatih. Kita ini banyak belajar, cuma latihannya koler. Nah, yang di otak kita nih kada mau Allah Rasulullah latihan tuh kada mau. Apakah koler? Memang berat setannya, godaannya. Nah, makanya pian kalau kita nih, nah kita yakin hati kita nih ketika banyak lupa kepada Allah, lupanya banyak Rasulullah, disitulah hati kita akan ada gelisah, mudah gelana, ada tenang, kayak sarisi itu karena lupa. Orang ingat terus, ala bizikrillahi tatmainu. Ketahuilah ya Ta'ala dengan senantiasa. Artinya kapanpun senantiasa keadaannya ingat kepada Allah, maka hati-hati, makanya kulub itu banyak hati. Jadi pikiran kita ini banyak. Ya, tapi dengan mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad, di antara zikrullah itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Itu maka hati kita yang banyak cabangnya, mikirkan ini, ya. Nah, yang udah kawin mikirkan anak, mikirkan nafkah, macam-macam yang belum kawin, yang udah usaha, ya apa usahanya biar ini macam-macam, yang belum usaha, semuanya ada masalah. Yang ada masalah hidup di dunia ini. Tapi bagaimana untuk menenangkannya? Nah, itu benar ya. Masalahnya yang dicari untuk ketenangan hati ini lah. Ya, orang kadang ada masalah. Cuma ada yang pas dapat masalah tenang, ada yang belum tenang. Ya, yang belum tenang, belum bisa mengembalikan latihannya, belum banyak lagi, belum lawas lagi. Ya. Semakin kita latihan, semakin akan mendapatkan di ulama ketenangan hati tadi. Apalagi kita udah hanya umur 40, 50 aja melatih hati tenang. Risih sorangan ya, coba ya. Nih, kita aja kalau sorangan kira-kira risih kita. Pada duit ada, kendaraan ada, cuma sorangan. Asa risih. Bisa lakian kan, binian kan. Bila kada ada latihan itu pasti risih. Kenapa deh? Kada ada bini aja. Kada ada laki, kada nyaman juga di rumah
Pas anu pulang, kada ada anak, kada rame juga. Sarisi itu nah, kadang-kadang kada ada cucu aja, ada rame juga aja. Walaupun abut cuma rame, mah ada aja. Tapi pas ada amuk, abut, mamanya juga. Nah itu, dan itu bisa kita rasakan. Jadi hati kita tuh sebenarnya belum terlatih seorangan. Makanya je guru semua bahari ingat orang tuh. Di sini mengkada kita melatih seorangan, kena dikubur kena risih. Kita dikubur berarti seorangan. Siapa yang mengawani? Yang paling kita cintai di dunia ini, kita sayang, kita beri duit, kita beri rumah, itu ulahkan gawiannya. Meninggal dunia ada mau juga. Menemani yang senantiasa di seguringan dengan kita ketika sudah meninggal dunia pun seguringan dikubur. Ada yang maunya malah mencari guringan yang lain pula. Nah, ini kenyataan di mana-mana. Jadi latihanlah kita biar kada risih ya hati, ingat Allah, ingat Rasulullah. Makanya melatihnya di majelis ini, berzikiran la ilaha illallah, mudah nanti ulun senantiasa ingat kepada pian, tenang. Makanya di ulama setiap ibadah kita itu adalah intinya untuk mengingatkan kepada Allah. Bagaimana setiap detik, setiap saat kita ingat kepada Allah. Itu intinya beribadah. Salat yang waktu. Makanya salat itu untuk latihan kita ingat kepada Allah. Dengan sholat Allahu Akbar kan dikir saja tuh ya kada. Nah karena di antara habis takbir sampai ruku itu ada yang dua iftitahnya ya fatihahnya tuh bacaan terus tuh kena surahnya kena ruku Allahu Akbar dikir sampai salam assalamualaikum dikir juga nama Allah. Nah itu kita disuruh ketika sholat beribadah ingat kepada Allah. Yang efek kebaikannya karena mudahan di luar sholat pun kita bisa ingat kepada Allah. Nah itu makanya wajar ya secara zahir memang ya kita untung berkat Nabi Musa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Secara hakikatnya kada untung rugi kita. Ya, kenapa banyak kali ingat cepat tuh jadinya prosesnya latihannya. Kecuali yang benar-benar ya ada. Nah, itu. Dan juga mungkin ya dari sisi lain berat melaksanakan itu kalau 50 waktu. Karena kita nih pingin bisa jenuh. Ya, bisa ada anak santainya juga. Kira-kira mau 50 waktu berapa jam tuh lah tegawi lah. 50 waktu lah. Alhamdulillah. Tapi jadi soleh. Nah itu Pak. Masya Allah. Luar biasa. La ilaha illallah. Makanya untung jadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Umur hundap, tapi amal ibadah dilipat gandakan. Masya Allah. Sidin ingin meringankan kita ini. Jangan berat daripada umat terdahulu hukumnya, amaliyahnya semuanya. Rasulullah ingin hukum umatnya ini ringan, nyaman. Ya amal ibadah biar aja kada lebih banyak tapi melebihi pahala daripada umat-umat yang terdahulu. Umurnya panjang cuma seakan amalnya melebihi daripada umur umat terdahulu dan amal mereka. Ini ya Nabi Muhammad SAW kita bisi Nabi harus bangga ada di hati bangga ya. Nah harus ada di hati bangga di hati itu. Alhamdulillah aku bisa Nabi Muhammad SAW ya Allah. Mudahan hatinya ulun keluarga ni Allah menjadi penyujuk hati Nabi Muhammad SAW. Senantiasa bisa mengibarakan hati Rasulullah ya Allah. Tolong ya Allah bimbing kami. Harus kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Pemberi syafaat pertama yang diizinkan untuk memberi syafaat. Jadi guru ulun nih Habib, kita tahu ketika di padang mahsyar seluruh umat-umat itu hamba-hamba Allah mendatangi para nabi. Ya, di antaranya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi yang orang yang sudah dikenal Nabi, mengenal Nabi Muhammad dan dikenal Nabi Muhammad SAW, mereka tidak kepada Nabi Adam sendiri, langsung kepada Nabi Muhammad SAW.
Kita aja di dunia, mungkin kita sudah kenal orang lain, kira-kira pakai perantaraan lah. Pian nih, kenal dengan gubernur, kira-kira wakil 46 dari bawah lah, RT RW urusan, bapak langsung telepon gubernur. Ini gambaran dunia aja. Ya, nah ini. Jadi kalau orang dikenal Rasulullah, kenal kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah, jauh-jauh keliling. Nah, ini harapannya kita nih umat Nabi Muhammad SAW. Jadi pertahankan, jangan sampai kita menyupani Nabi Muhammad SAW. Iya, jangan sampai menyedihkan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Allahumma la tukhzini yaumal qiyamah. Allah, jangan Ibrahim, jangan pian permalukan ulun pada hari kiamat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukhzillahun nabiyya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan kasihnya Nabi Muhammad SAW. Beda kan? Berarti kan kita nih umat Nabi Muhammad dicintai oleh Allah. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jangan permalukan ulun pada hari kiamat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, Allah yang tidak akan menyedihkan, menyusahkan, tidak akan memberatkan dan tidak akan mengecewakan Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kalau Nabi Muhammad tidak dikecewakan Allah, kira-kira umatnya dikecewakan lah. Karena kalau Nabi Muhammad sedih, umatnya sedih, Rasulullah sedih. Allah Subhanahu wa taala kadang akan memperbuat kepada kita umat Nabi Muhammad yang menyedihkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nih untung jadi umat Rasulullah ya. Cuma tadi jangan sampai nikmat yang kecil itu kita ganalakan. Wah, berat di akhir zaman ya, dengan teknologi canggih. Dengan zaman bertambah zaman, kalau kita kada belajar ilmu ma'rifat, maka akan tertutup ma'rifat kita kepada Allah. Nikmat jadi hamba Allah, umat Rasul, nikmat yang besar ini ditutup dengan kecanggihan di akhir zaman ini. Akhirnya kita menganggap dunia serba mewah, lengkap, itu harus menjadi segala-galanya. Nah, ini khawatirnya fitnah di akhir zaman ini. Iya, fitnah di akhir zaman. Ya, makanya kita berdoa, kenapa kada tapi kabul? Ya, karena kita hendak segera dikabulkan. Awan hati kita dunia ya. Nah, padahal orang terdahulu ketika berdoa bukan minta kabulnya, dimudahkan berdoa itu sudah nikmat sudah. Ya, mau kita kada terpikir gitu ya kada. Jadi orang soleh terdahulunya berdoa, kalau ya Allah minta kabulkan kada. Pian menyuruh ulun kau berdoa, ini sudah untung dah. Berarti pian cinta ulun ya Allah. Cinta Allah ini melebihi daripada kabulnya doanya. Yang penting kalau pian mencintai, pasti pian memberi. Kalau di dunia kada memberi, namanya pian cinta, pasti yang terbaik pian memberi. Nah, contoh kuitan dengan anak. Terkadang sewaktu-waktu kuitan itu kadang mengabulkan apa yang anak hendak. Karena kuitan menyiapkan masa depan yang lebih lagi untuk anak tadi. Ya anak, dia kuitannya mengaku bari wah ini kasihan kayaknya. Tapi dibaliknya sedih, wah ini kena akhirnya melihatnya. Ternyata abah menyempanakan untuk kebaikannya di masa akan datang. Nah itu. Jadi ya belajarlah kita belajar. Ya kada. Belajar kita. Nah, begamatan kita sama-sama belajar, saling mendoakan dan kita dicinta Allah dan Rasulnya. Ya belajar dari setiap keadaan sehari-hari kita. Karena setiap keadaan sehari-hari kita itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Cuma kita kadang melihat, ya banyak dari diri kita, di keluarga kita, ya di lingkungan kita, sehari-hari kita banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Ya bisa makan, bisa minum, tanda kebesaran Allah, bisa berjalan, tanda kebesaran Allah, bisa melihat, mendengar, berpandang, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda cinta Allah di mana-mana. Kasih sayang Allah di mana-mana, cuma tertutup dengan hati kita dengan dunia ini. Nah, kenapa tertutup? Karena memang otak kita ketika lagi halus masuk dunia berdulu. Nah, ini. Tapi kita jangan putus asa.
Kita punya Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana Allah mentakdirkan kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, dengan banyak penghalang kita untuk mengingat Allah dan Rasulnya. Mudahan Allah pun membantu kita. Mana Allah membantu, kira-kira adalah yang susah, adalah yang susah. Makanya Rasulullah berdoa, disuruh kita, ya Allahumma ini ala zikrika. Allahumma ini untuk sorangan silahkan niatnya mengikuti Rasulullah. Allahumma inna boleh juga niatnya untuk apa? Untuk mendoakan keluarga, mudahan dapat. Cuman niat juga mutabaah kepada Rasulullah. Dari sisi apa? Karena Rasulullah menyuruh membaca zikir tadi. Nah, cuma kita Allahumma ini niatkan di hati. Untung ini cuma di hati, ya Allah, keluarga ulun, bini ulun, ya semuanya muslimin wal muslimat. Bisa juga. Ini kadang ada yang macam-macam, jangan ini aja sikong aina boleh juga, ada ini nah, ajirni sikong ajirna, nah bujur aja ada apa. Nah, cuma apa yang ada di masjid dilanggar, terus imamnya itu memimpin, ya maka umpati. Ya. Jadi di sini dilanggar ini ajirna, langgar sini aina, umpati aja. Jangan keras kepala. Imamnya ajirni minan makmumnya jangan, kita umpati keadaan. Ya. Jadi nyaman. Pernah Alfian berjamaah di masjid mana? Terkadang imamnya ajirni, jadi makmumnya keras ajirna. Jadi kalau nyaman di hati, yang nyaman tuh bujur berarti bisa menyesuaikan, itu yang nyaman. Jadi di masjid ini Allahumma ajirni juga nyaman. Cuma di hati, ya Allah keluarga ulun dan kaum muslimin wal muslimat, sama aja juga. Nah, nyaman kayak itu biar jangan kita apa jurang tuh terlalu inilah fanatik atau ta'assub, jangan juga. Nyaman tuh santai aja. Ulama kayak ini Bang, sidin kayak ini bujur. Kita bertemuan lah sidin. Jangan sekedar lihat rekaman sidin, mau bertemuan. Oh, di sini bagus ya juga. Kalau mungkin sidin menyalahkan. Nah, itu terkadang orang ya fanatik, terlalu fanatik akhirnya menyalahkan. Padahal guru tadi kadang udah menyalahkan orang di sidin Rasulullah kayak ini. Adalah sini bila kadang ini salah, pernahlah mendengarlah ada ulama Rasul mutabaah Rasulullah ini kayak ini. Jadi mau umpati itu. Nah, bila kayak ini salah, ada pernah ulun dengar ulama itu bila ajirni selain ajirni salah, ada. Yang ada di sini bila ajirni Rasulullah ajirni baca. Nah, artinya banyak kemungkinan. Iya, kalau ajirna kadang dia menyalahkan. Nah itu jadi harus apa cerdas lah berpikir itu, yang jangan saling, karena di akhir zaman ini banyak saling menyalahkan tuh masalah sepele menyalahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, menyalahkan, mudah menyalahkan. Harusnya jangan langsung menyalahkan. Takuni di mana pian dapat apa alasannya, nyaman kita terbuka. Tapi di akhir zaman karena ya itu bang setan itu tujuh perkelahian. Pokoknya bil ajar Rasulullah mengajarkan kasih sayang, ajarkan saling tolong menolong, toleransi. Tapi yang lalu ajaran setan itunya biar perkelahi, biar besarikan ajaran setan. Ini program setan tuh tiap saat. Ya, majelis taklim banyak, setan pun banyak majelis taklimnya juga. Yang kira ya santai, setan santai, santai bang, ini di luarnya menunggui. Setan awas mengganggu kena, biar kada ingat. Nah, kita bisi Allah, ya sebagaimana Allah menjadikan setan dan Allah lindungi kita daripada setan. Allah aja tolong kita, mau kita kada minta kepada Allah, kada sanggup kita bila sanggup. Ada sanggup. Nah, jadi mudah-mudahan ya Allah, dengan Allah berikan anugerah kepada kita menjadi hambanya, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ini adalah anugerah yang luar biasa. Mudahan anugerah ini tidak Allah cabut ya dalam diri kita, anak cucu kita, zuriat kita, keluarga kita, muslim-muslimat. Mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya, dalam hidup di dunia dalam sehat walafiat, panjang umur dalam ibadah kepada Allah, dan meninggal dunia dengan membawa dua kalimat syahadat. Ada hadiniyah wa hadratin Nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idha waqab min syarri nafathati min 'uqad min syarri hasidin idha hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. كن أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يسوق في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت ونبينا من قبلي لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya 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 Allah sallallahu habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa fi'naka fi umsila. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ala khalqi radha wa jannati wa sandari kalimati. Allahumma firatuka wa sa'min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma konfaqtana bi hadis syarif wa baraka bil khairat Allahumma la buddha fi amalina min su'il adam. Tajawazna ya rabbana wa rizqul akbar Allahumma si sawba dzalika min hadiyatan wasila wa rahmatan minka nazilah barakatan syamilan qadiman wa hadratin syafina rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam sanara abiyakhana min anbiya'il mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in salikullin wa sahabal kharabahu wa tabi'in wa tabi'in bi sunnah yaumiddin sana jamil awliya wa syuhada wa salam tarshidin mukana halatul musyrika li mughribiha susam nasamu bi sababi al-marhum Muhammad binti Basri wa suriha wa furhi walidina walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum qarabatina qarabatikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin ajma'in susan man la sa'ila wa la dzakira lahum Allahumma wasili sawba
ذلك منا إليه اللهم اجعل فداء له من النار اسقى له من النار شرى له من النار نجاة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وسع مدخلهم وجل جنة مثواهم واحشرهم في سنة نبي صديقين وشهداء وصالحين حسن أولئك رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم.